Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu, bapak saya dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kami doakan semoga selalu sehat-sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya, dan semoga selalu dilimpahkan rezeki yang banyak, berlimpah serta barokah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu mari kita tata niat kita, ingat pesan Allah, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia. Jadi siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, hendaklah yang melakukan amal soleh dan tindakannya hanya semata-mata mengharap, hanya mengharap kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanallah walhamdulillah. ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل Allahumma faqihna fid din wa alimna at-takwil. Siapkan diri kita untuk sukses. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya ala salah, hayya ala salah. حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفة والغنى يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطانك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عند للأولين وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين اللهم بارك لنا في رجب وشهبنا وبلغنا رمضان
يا هادي يا عليم يا خبير يا فتاه يا مبين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث اللهم ارزقني عزا وشرفا واجعلني مؤمنا صالحا محبوبا عندك وعند الناس جميعا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. Ibu bapak yang dirahmati Allah, ya kita semua pengen sukses ya, semuanya pengen sukses. Kemarin kita sudah sampaikan, kami sudah sampaikan kunci sukses dunia akhirat yaitu bertakwa. Ya, kemarin kami sudah takwa. Kemarin apa? Takwa adalah inti dari semua amal. Ya, takwa adalah berarti selalu berusaha menjaga diri dari segala bentuk kemaksiatan dan senantiasa menaati perintah Allah. Ya, taat, tawaduk, tunduk, ya itu yaitu sebagaimana jadi kita taat senantiasa menaati perintah Allah takwa itu kunci utama yang mendapatkan petunjuk dari Allah keberkahan yaitu takwa. Nanti kita akan apa selain takwa, apalagi selain takwa, ya selain takwa ada apalagi kunci-kunci sukses yang lain. Kalau kemarin kita berbicara takwa, sekarang kunci-kunci yang lain apa? Maka sebagaimana kalau kita berbicara takwa di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala ini mengingatkan kembali kita ya, Al-Quran Al-Hujurat ayat 13, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara. Jadi u- kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan hidup di dunia maupun di akhirat di mata Allah yaitu bertakwa. Bertakwa itu melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan insya Allah kita di samping mendapatkan kemuliaan, kita juga akan mendapatkan keselamatan. Selanjutnya yaitu eh, usaha. Ya, kalau kita ingin sukses, maka harus berusaha sesungguh, berusaha dengan sungguh-sungguh. Jangan malas bergerak, tapi ya, jalan mager, tapi harus berusaha. Usaha apa itu usaha? Karena usaha ini juga merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari untuk mencapai kesuksesan. Karena apa? Tiada hasil tanpa usaha. Jadi Allah sendiri eh, memerintahkan kepada kita untuk kita bekerja keras dan berusaha. Namun hasil akhirnya tetap diserahkan kepada Allah. Kita disuruh berikhtiar, berusaha sekeras mungkin. Dan kita juga diperintahkan untuk selalu berprasangka yang baik kepada Allah setiap usaha kita. Karena Allah memberikan sesuatu dengan prasangkanya. Kita disuruh berusaha, berikhtiar, ya, masalah hasilnya diserahkan kepada Allah. Dan di samping kita di saat kita berusaha tadi, kita harus selalu menjaga perasaan kita, prasangka kita, ya. Prasangka kita harus selalu baik kepada Allah, ya. Jadi jika satu pekerjaan telah selesai, kita usaha lagi apa lagi? Jika selesai satu selesai pekerjaan, ya kita apa? Usaha lagi, ya. Terus berusaha bekerja dengan baik. Ya, contohnya kita sebagai karyawan, ya kita berusaha bekerja dengan baik, berdoa sebelum bekerja, berprasangka yang baik kepada Allah. Kita berdoa, mudah-mudahan hasil karyanya, pekerjaannya bisa memberikan manfaat. Tidak hanya untuk dirinya, kalau untuk dirinya itu egois, berdoa untuk dirinya. Tapi untuk kemajuan, kalau kita di perusahaan, untuk kemajuan perusahaan, untuk kemaslahatan umat. Kalau saya sebagai pengajar, ngajar begini, mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan mudah difahami, mudah diterima, mudah diamalkan. Kan gitu ya, itu contoh itu berdoa. Artinya kita selalu ada harapan di situ, ada harapan. Ada, kita berharap. Dan ingatlah Allah sesuai Rasulullah SAW bersabda, ingatlah jika kamu bersandar hanya kepada Allah dengan penuh keyakinan dan bertawakal, Allah akan memberikan rezeki kepadamu sebagaimana Dia memberikan rezeki kepada burung. Burung itu keluar pagi dalam keadaan lapar dan kembali sore dengan keadaan kenyang. Hadis riwayat Tirmidzi. Ya. Nah, Allah kita harus memiliki keyakinan optimis, optimis keyakinan yang penuh dan
Kita selalu menjaga perasaan kita, prasangka kita di setiap langkah usaha kita, ya. Karena Allah sesuai prasangka. Saya pun biasanya kalau setiap hari libur, saya tetap jalan-jalan. Tapi jalan-jalannya bukan hanya sekedar liburan, ya. Apa yang kita bisa lakukan, apa yang kita bisa kerjakan. Kalau tidak itu untuk belajar. Dulu sebelum saya akhirnya meraih satu suksesan yang mungkin seperti ini, maksudnya begitu ya. Ya dulu dalam perjalanan, saya selalu isi waktu-waktu saya dengan terus usaha apa lagi, usaha apa lagi, usaha apa lagi. Setidaknya belajar, ikuti seminar, ikuti workshop, ikuti training sana kemari. Dari situ akhirnya muncul. Karena ada keyakinan saya harus menambah kemampuan diri saya terus menerus seperti itu. Dan terus memperbaiki doa-doa. Yang kedua yaitu berdoa. Terus memperbaiki berdoa kita. Terutama nanti kita doa sebelum bekerja hari ini. Sebelum bekerja kita berdoa. Ya, ya. Ini merupakan pengakuan diri kita bahwa kita ini memang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah agar kita diberikan kelancaran di dalam pekerjaan, dan pekerjaan yang kita lakukan ini mudah-mudahan memberikan manfaat, manfaat kepada diri kita sendiri dan terutama nanti juga manfaat kepada orang lain, masyarakat luas. Jadi tidak, kalau untuk diri kita sendiri selama kita bekerja dengan baik pasti ada manfaatnya. Akhir bulan masih dapat gajian. Tapi masalahnya kualitas pekerjaan kita baik atau tidak? Bisa berdampak kepada kemajuan perusahaan atau tidak? Bisa berdampak kepada maslahat umat atau tidak? Nah itulah, itu tentunya bisa dijawab kalau kita melakukan dengan baik, dengan pelayanan yang terbaik, ya, sehingga mereka yang kita layani mereka bisa tersenyum, bisa gembira, bisa senang atas layanan kita. Itulah berarti kita telah memberikan kemaslahatan kepada orang, membuat mereka senang, bahagia. Ya, berdoa agar ilmu kita yang kita ajarkan, yang kita sampaikan, ya itu bisa mudah difahami, mudah diterima, dan mudah diimplementasikan dalam tempat kerja masing-masing sehingga dapat memajukan perusahaannya. Berdoa agar pekerjaan ini dapat memajukan usaha-usahanya, agar dapat memajukan di mana dia bekerja, ya agar dapat memajukan kampusnya, agar kampus tersebut agar bisa melayani semakin banyak masyarakat, semakin banyak siswa, semakin banyak masyarakat, semakin banyak perusahaan yang terbantu dengan alumni-alumni, alumni-alumni hasil dari ciptaan kita. Ya, itulah bagian dari kita berusaha terus berdoa. Dan ini diperintahkan kita dalam Al-Isra ayat 80. Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk dan mudahkanlah pekerjaanku. Ya itu ya. Ya Allah, berilah aku petunjuk dan mudahkanlah pekerjaan. Artinya ya kita diberikan kemudahan, kelancaran. Ya itu supaya tidak ada hambatan yang berarti. Kemudian setelah itu teman-teman sekalian kita telah berusaha berdoa, tentunya harus bertawakal. Apa itu tawakal? Menyerahkan hasilnya kepada Allah. Berusaha berdoa, setelah itu tawakal, menyerahkan hasilnya kepada Allah. Tawakal atau sikap pasrah dengan penuh keyakinan bahwa Allah akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Ya, Allah akan memenuhi semua kebutuhan kita. Maka di sini tidak ada ketakutan, keraguan sedikit pun. Sebagaimana Rasulullah SAW melalui hadis riwayat Tirmidzi, jika kamu bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya, niscaya Allah memberi rezeki kepadamu sebagaimana dia memberi rezeki kepada burung yang keluar pada pagi hari dengan perut kosong dan pulang pada hari, ya, pada sore hari dengan perut yang kenyang. Ini burung saja cukup, yang tidak memiliki akal diberikan oleh Allah, apalagi kita. Ini Bapak sekalian, maka kuncinya tawakal. Bukan berarti kita tan tawakal bukan berarti kita tanpa usaha, tanpa doa, tapi kita berusaha semaksimal mungkin dan kita telah berdoa, dan setelah itu hasilnya, apapun hasilnya, kita berserah diri kepada Allah. Selanjutnya di dalam perjalanan tadi tentunya kita dibutuhkan yaitu kesabaran. Sabar ini kunci sukses di segala bidang, kunci keberkahan segala bidang, kunci akan dinaikkan derajat kita, yaitu dengan kesabaran, sabar, sabar. Sabarlah salah satu kunci sukses yang sangat ditekankan dalam Islam. Allah berfirman subhanahu wa ta'ala, dan mohonlah dan mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat. Dan mohonlah
pertolongan dengan sabar sholat. Quran Al-Baqarah 45. Sabar bukan hanya tentang menahan diri dari godaan atau dari kesulitan, tetapi juga tentang ketekunan, konsisten, dan dalam menghadapi ujian. Tekun, sabar, terus mencoba bangkit lagi, bangkit lagi, begitu. Maka sebagai contoh, jika seorang karyawan menghadapi tekanan mungkin dalam pekerjaannya, tetap sabar, terus berdoa, dan terus berusaha meraih apa itu kesuksesan, mencoba hal baru, mencari hal baru, ya, meraih keberhasilan, sabar tidak. Dan sabar tentunya tidak ada batasnya. Kalau ada batasnya berarti belum sabar. Terus mencoba lagi dan tidak mengeluh. Terus mencoba. Selanjutnya, untuk bisa sabar tadi diingatkan lagi supaya kuat sabar, ya, kita harus bersyukur. Minimal syukur dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Kenapa? Syukurlah kunci untuk meraih keberkahan dalam jadi apa yang kita upayakan tadi supaya berkah kebersuksesannya, keberkahannya harus bersyukur. Minimal dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Namun tidak cukup hanya sampai di situ, ya. Harus dengan action. Ayo kita tambah. Juga kita niatkan setiap hari kita berinfak, setiap hari kita bermanfaat kepada orang lain, ya. Setiap hari kita berinfak sekecil apapun, kita niatkan, ya. Jika kita niatkan, insya Allah, ya. Jika kita karena apa? Karena dengan bersyukur, dengan kita berbagi infak, kita Allah akan menambah, 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 ya, menambah kebaikannya tadi. Ya, kita berbagi, bersyukur, ya. Jadi dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmatku kepadamu, dan jika kamu kufur, sesungguhnya azabku amat pedih. Maka tidak ada alasan kalau kita tidak bersyukur. Mensyukuri tentang kesehatan, mensyukuri tentang kita ditambah keilmuan, mensyukuri kita diberikan kesempatan untuk hidup, mensyukuri kita diberikan kebahagiaan, mensyukuri kita diberikan keselamatan, ya. Dan kita tambahkan lagi kalau kita punya sepeda, punya mobil, mari kita isi mobil kita dengan uang-uang receh, ya, uang-uang kecil-kecil receh-receh itu mungkin kita tidak berarti uang itu. Nanti di jalan kita bisa berikan ke orang-orang yang di jalan itu, ya, yang kita sudah mempersiapkan, kita selalu nyiapkan itu. Jadi menyisihkan sebagian rezekinya, membantu orang lain. Ya meskipun sedikit, sedikit. Kalau tidak ada Pak, ya minimal dengan tersenyuman. Jika tidak ada Pak, ya senyum aja masa tidak bisa. Jadi minimal tidak menyusahkan orang lain, tidak meminta-minta. Dan selanjutnya yaitu semua dia lakukan dengan penuh keikhlasan. Ikhlas apa? Ikhlas yaitu melakukan segala amal hanya mencari ridho Allah, mencari ridho Allah, ya. Jadi bukan mengharapkan ucapan terima kasih, bukan mengharapkan balasan kasih dari orang lain, tapi hanya semata-mata hanya ingin mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sudah, ya. Jadi hanya mengharapkan ridho Allah taala saja. Diterangkan dalam Quran surat Al-An'am ayat 162, katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Ini semuanya aktivitas kita. Mulai ini diperintahkan. Sesungguhnya sholatku, ya ibadah, ibadahku, sholat ibadah, ya. Kemudian hidupku, matiku hanya untuk mengharap ridho Allah, gitu, ya. Ikhlas adalah kunci utama dalam mendapatkan keberkahan dari Allah dalam segala hal. Ini, ya. Jadi selanjutnya itu Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya berpikir positif, berpikir positif, berpikir positif itu penting sekali karena kita akan meraih kesuksesan itu dimulai dari berpikir. Pikiran mempengaruhi ucapan kita. Karena pikiran kita mempengaruhi ucapan kita mempengaruhi tindakan kita. Apa yang kita pikirkan, akhirnya kita berpikir, ya, pikiran kita juga positif. Kalau pikiran kita positif, ucapan kita juga positif, mempengaruhi tindakan kita mempengaruhi karakter kita, dan karakter kita mempengaruhi nasib kita. Contoh, maka berpikir positif adalah cara kita melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang baik, ya, dari segala sesuatu memandangnya dari sudut pandang yang baik. Dalam Islam kita di seluruh diperintahkan untuk selalu berpikir yang positif. Kita diajarkan untuk selalu berprasangka yang baik kepada Allah. Karena Allah sesuai dengan, ya, apa ini,
Allah sesuai prasangka hambanya. Jika kita selalu berprasangka yang baik terhadap orang lain, kita juga akan lebih mudah dalam berinteraksi, mendapatkan hasil-hasil yang baik, dan memandang segala sesuatu baik. Namun jika sebaliknya kita berpikir negatif, maka apapun dengan kacamata negatif, 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 sehingga yang ada cuma khawatir, pesimis, dan itulah yang akan mempengaruhi tindakan kita dan akhirnya hasilnya juga negatif. Ya, memandang segala sesuatu negatif, akhirnya hasilnya negatif dan yang kita dapatkan dari negatif. Maka Allah, ini benar sekali, Allah sesuai dengan persangkaannya. Maka ini di samping itu semua ya, itu yang kita mulai yaitu dari pikiran, perasaan dan hati kita untuk selalu berpikir yang positif, yang positif. Maka dengan prinsip-prinsip tadi, Bapak Ibu sekalian, ya insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang sukses. Sekali lagi, tambah lagi yaitu kita harus menjadi orang yang amanah. Amanah adalah segala sesuatu yang dipercayakan kepada kita, baik itu dalam pekerjaan, dalam ilmu, ataupun dalam harta, ya Allah memerintahkan kita untuk menjaga amanah dengan sebaik-baiknya. Allah berfirman sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkan dengan adil. Jadi kita para manusia itu condong untuk fokus kepada dirinya sendiri, kepentingan dia sendiri, maka diingatkan kebanyakan manusia itu tidak amanah, tidak adil, ya maka diingatkan ya maka kita harus eh, memiliki karakter-karakter sukses yaitu seorang pemimpin yang bertakwa, yang berusaha, yang doa, sabar, syukur, kemudian ikhlas dan amanah, serta jujur yang dapat dipercaya, ya itulah menjaga kita sehingga kita dapat dipercaya, karena kepercayaan itulah kita akhirnya diamanai amanai amanai pekerjaan yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya pemimpin, contoh sebagai seorang pemimpin yang amanah yaitu mengelola perusahaan dengan jujur, transparan, adil, mendap sehingga kita mendapatkan keberkahan dalam usaha kita. Seorang karyawan juga begitu. Setiap mendapatkan perintah pekerjaan segera dilaksanakan, tugas-tugasnya tanggung jawabnya diselesaikan tepat waktu dan sehingga waktu-waktu yang digunakan tadi menjadi waktu-waktu yang barokah sehingga rezeki yang dibawa pulang kepada keluarganya juga menjadi rezeki-rezeki yang barokah. Itu saya rasa itu Bapak Ibu sekalian masih banyak lagi ciri-ciri atau apa itu rahasia-rahasia sukses selanjutnya yaitu menjaga silaturahmi, eh, mencari terus menambah keilmuan, ya dan masih banyak lagi. Insya Allah kita akan sambung-sambung lagi dan semoga kita bisa menambah eh, keilmuan. Semoga yang sedikit ini menambah keilmuan dan kita bisa implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang jelas semua kebaikan ini dari Allah dan semua kesalahan murni dari saya pribadi. Untuk itu kami mohon maaf dan mari kita berdoa untuk Rasulullah, keluarganya, sahabatnya, orang tua kita, para pemimpin kita, usaha-usaha kita, saudara-saudara kita, putra-putri kita, karyawan kita semuanya, siapapun yang mengaminkan dan siapapun yang mengaminkan siapapun kita doakan semoga mereka sukses. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت سباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة
والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرور موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأبارك وعكس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وفروع كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر محدود وضلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفروش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن بكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون يأكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء وجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون فرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بوماجه النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين فبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم
وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنات نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم